Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali ya semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya. Zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Agustus 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Yang pertama kartunya King of Cups, terus Queen of Swords, 5 tongkat, 6 koin, Queen of Wands, the Fool, 10 cawan, 5 pedang, 8 pedang, dan terakhir 9 koin. Terus tema untuk bintang Scorpio untuk bulan Agustus 2022 kartunya ini, The Sun ya. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo di sini. Oke, kartu The Sun pada dasarnya melambangkan sebuah kejelasan. Jadi artinya memang beberapa dari kalian untuk bulan Agustus nanti sepertinya akan bisa melihat sebuah kejelasan yang baru. Ya, sebuah kejelasan akan terungkap ke permukaan yang bisa kamu gunakan nantinya untuk mengambil keputusan ataupun merencanakan sesuatu hal dengan lebih baik. Ya, misalnya apa? Misalnya mungkin tiba-tiba ada suatu hal yang terlihat lebih jelas dalam hubungan cinta. Ya, kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, kejelasan mengenai situasi keluarga dan lain-lain. Jadi ada sesuatu hal nih yang terlihat dengan lebih jelas selama bulan Agustus ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 2 tongkat juga yang melambangkan rencana baru. Jadi artinya Scorpio sepertinya untuk bulan Agustus kan itu lagi ini ya, mempersiapkan sebuah rencana baru. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada suatu hal yang bakal terlihat dengan sangat jelas. Jadi kejelasan akan muncul ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk mempersiapkan sebuah rencana. Kira-kira begitu artinya dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu 6 tongkat dan Queen of Cups. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio, Pisces, Cancer di sini, ya. Oke, jadi ceritanya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin lagi kerja keras untuk menciptakan keberhasilan. 6 tongkat ya, ini sedang kamu inginkan Scorpio akhir-akhir nih, 6 tongkat. Jadi kalian itu lagi fokus untuk berhasil di tempat kerja, berhasil dalam hubungan cinta dan lain-lain. Jadi gunakan intuisimu, Queen of Cups, untuk mencari jalan agar bisa mencapai keberhasilan tersebut. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini ya. Oke, jadi intinya dengan kartu The Sun sebagai tema utama, bisa dikatakan untuk bulan Agustus ada faktor kejelasan yang baru yang akan kamu peroleh ya. Oke, di tengah-tengah ada kartu King of Cups yang melambangkan seseorang yang sangat tenang dan terkendali hati dan perasaannya. Jadi artinya memang di minggu pertama Scorpio, perasaan itu lumayan tenang, sangat tenang sekali. Kelihatan dari luar sangat tenang, berwibawa, cool, kalem ya. Walaupun memang dari dalam mungkin agak sedikit bergejolak, namun tidak kelihatan dari luar. Orang lain akan menilaimu seperti itu, King of Cups ya. Jadi gunakan ketenangan pikiranmu ketika menghadapi seseorang ataupun ketika menghadapi situasi seperti apapun juga. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan di minggu pertama, gunakan intuisimu, gunakan ketenangan pikiran, King of Cups, untuk mengambil langkah dan keputusan yang terbaik. Soalnya kenapa? Tema utama kartunya The Sun. Jadi mungkin ada kejelasan penting nih yang akan muncul ke permukaan di minggu pertama. Dan kejelasan tersebut bisa kamu gunakan untuk mengambil keputusan, King of Cups. Gunakan intuisimu sekali lagi ya. Oke, sebagai tantangannya ada kartu Queen of Swords, si Ratu Pedang. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius di sini ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Agustus, Scorpio kalian itu ditantang untuk apa? Untuk lebih tajam, lebih fokus pikiranmu ya. Fokus untuk mencapai target dan tujuanmu ya. Fokus menggunakan cara-cara yang lebih cerdas ya. Gunakan cara-cara yang lebih pintar, lebih cerdas ketika ingin mengejar tujuan. Soalnya kartu ini melambangkan orang yang luar biasa, inteleknya sangat tajam ya, sangat pintar sekali. Jadi gunakan kepintaranmu Scorpio untuk mencapai tujuanmu sendiri. Ini tantanganmu ya sebagai untuk bulan Agustus.
Oke, terus ada foundation, ada kartu 5 tongkat yang melambangkan konflik batin, dilema batin. Jadi mungkin di masa lalu ada sebagian besar dari kalian yang pernah mengalami dilema dalam kehidupanmu masing-masing. Bisa mengenai apa saja, misalnya mungkin dilema dalam hubungan cinta, dilema soal keluarga, ya, dilema mengenai pekerjaan, dan lain-lain. Jadi ada sebuah dilema nih, yang pernah membuat dirimu itu agak pusing kepalamu, ya, di masa lalu. Oke? Terus energi di bulan Juli kemarin, kartunya 6 koin, yang melambangkan proses memberi dan menerima. Jadi artinya selama bulan Juli, mungkin kamunya pernah memberikan bantuan dan dukungan kepada seseorang, atau bisa juga terjadi sebaliknya. Justru kamu yang pernah mendapatkan dukungan dari orang lain selama bulan Juli. Jadi energinya sepertinya memang cukup bagus, ya. Jadi ada sebuah bantuan ataupun dukungan yang pernah kamu berikan, atau bisa juga justru kamu yang mendapatkan dukungan tersebut, ya. Oke, sekarang kita lihat apa fokus utamamu untuk bulan Agustus. Kartunya Queen of Wands. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius, ya. Oke, kartu ini melambangkan orang yang sangat ambisius, punya semangat tinggi. Jadi ini fokus utamamu. Jadi kalian tuh lagi fokus untuk mengembangkan semangatmu, ya, untuk menciptakan semangat yang lebih tinggi untuk mencapai ambisimu masing-masing. Mungkin ada suatu hal penting nih Scorpio yang ingin kamu wujudkan selama bulan Agustus. Jadi kalian tuh lagi fokus untuk mencapai ambisi, ya. Terus di minggu kedua ada kartu The Fool. Jadi artinya di minggu kedua mungkin ada sebuah cara baru yang akan kamu gunakan ketika ingin mengejar sebuah tujuan, ya. Di minggu ketiga ada kartu 10 cawan, cukup bagus energinya. Jadi ada bentuk kebahagiaan nih Scorpio di minggu ketiga. Jadi hatimu tuh terasa lebih damai, lebih tentram, lebih bahagia di minggu ketiga, ya. Jadi cukup bagus energinya. Terus kita lanjut, di sini ada kartu 5 pedang yang melambangkan kesulitan dan rintangan. Jadi artinya memang selama bulan Agustus orang lain akan menilaimu lagi kesulitan untuk mencapai sebuah tujuan. Tenang saja, ini hanya sudut pandang orang dari luar mengenai dirimu, belum tentu benar demikian. Jadi kamu itu dinilai lagi kesulitan, lagi pusing kepalanya gitu ketika ingin mengejar sebuah target. Ya, ini hanyalah sudut pandang orang dari luar. Terus di sini juga ada kartu 8 pedang. Jadi artinya ini harapan utamamu. Jadi artinya selama Agustus kalian tuh lagi punya harapan. Apa itu? Ini agar bisa keluar dari sebuah beban pikiran. Jadi kalian tuh lagi ingin menyelesaikan nih sumber permasalahan yang membuat pikiranmu tuh agak sedikit gelisah dan khawatir belakangan ini. Jadi ini yang perlu diselesaikan selama Agustus. Dan terakhir di minggu keempat ada kartu 9 koin. Jadi artinya di minggu keempat mungkin pikiranmu itu lebih fokus dengan masalah finansial, keuangan. Mungkin ada hal-hal tertentu dalam keuangan yang perlu dibereskan masalahnya terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan, ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Jadi sebentar ya. Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Kartunya 3 pedang, terus 8 cawan, The Emperor, dan 8 koin. Langsung kita bahas artinya satu persatu. Untuk segi karir dan keuangan, kartunya ada 3 pedang dan 8 cawan. Jadi hati-hati untuk segi pekerjaan. Aku lihat memang untuk bulan Agustus kondisinya agak sedikit sulit, ya. Jadi ada kartu 3 pedang nih yang melambangkan perasaan kecewa dan frustasi. Mungkin beberapa dari kamu bakal merasa ini ya agak sedikit frustasi dalam soal pekerjaan. Misalnya mungkin lagi frustasi ketika mencari pekerjaan yang baru, ya, frustasi ketika ingin menyelesaikan masalah pekerjaan di kantor, ataupun bisa juga mungkin frustasi ketika ingin memperbaiki keuangan. Jadi ada perasaan frustasi di sini aku lihat 3 pedang yang perlu untuk segera diselesaikan masalahnya, ya. Dan di sini ingat tema utamamu kartunya The Sun. Jadi ada faktor kejelasan yang bakal timbul ke permukaan dan kejelasan tersebut bisa kamu gunakan untuk mencari jalan keluar Scorpio 3 pedang ini, ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu 8 cawan. Jadi pikiranmu itu lagi fokus dengan masa depan. Mungkin lagi mulai membuat rencana untuk bulan Agustus, merencanakan kira-kira apa yang perlu dilakukan ke depannya soal karir ataupun keuangan. Mungkin ada yang lagi merencanakan untuk cari pekerjaan yang baru, untuk pindah kerja, ya. Bisa juga mungkin lagi fokus
untuk membuka usaha baru dan lain-lain. Jadi pikiranmu itu lagi fokus dengan masa depan di sini, 8 cawan, ya. Akan tetapi memang ada perasaan frustasi yang perlu dihadapi dan diselesaikan terlebih dahulu, ya Scorpio. Oke, jadi perlu untuk ekstra bersabar. Sekarang kita lihat energi untuk kisah asmaramu. Kartunya di Emperor dan 8 koin. Jadi artinya selama bulan Agustus kalian itu lagi kerja keras Scorpio. Apa itu kerja keras? Ya, kerja keras untuk apa? Untuk memperbaiki ataupun mendekati seseorang yang kamu sukai. Di sini ada kartu di Emperor yang melambangkan kendali. Jadi kan itu jelas sekali ingin mengendalikan situasi di antara hubungan berdua agar lebih harmonis, agar tetap stabil ke depannya. Jadi bagi yang lagi couple, kalian itu lagi kerja keras untuk membina hubungan yang lebih tentram bersama dengan pasanganmu, ya. Bagi yang lagi single, mungkin lagi kerja keras untuk apa? Untuk mendekati seseorang. 8 koin. Jadi ada bentuk usaha besar yang akan kamu lakukan selama Agustus untuk menciptakan hubungan cinta yang lebih solid kembali, ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya The Sun. Jadi secara umum untuk bulan Agustus ada faktor kejelasan penting yang akan muncul ke permukaan Scorpio yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya, ya. Oke teman-teman, guys, gitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.